Sobat UKK, welcome to UKK's Podcast Sharing Session with me, Asri Wulandari. Oke, pada kesempatan kali ini seneng banget karena kita bakalan ngebahas tentang tema yang sangat menarik nih, yaitu mengenai why should student learn English. Nah, pada kesempatan kali ini kita di sini udah hadir narasumber kita, ada dua. Yang pertama ada Bapak Yopi Arianto. Beliau adalah English Lecturer of Kahuripan Kediri University. Halo Bapak Yopi, apa kabar Pak? Halo Mbak Sri, fine, thank you. Oke, yang selanjutnya ini ada narasumber kedua kita, yaitu Mbak Septina Rizka Tolauhu. Beliau adalah Education Manager in Titik Nol English Course dan juga beliau merupakan penerima beasiswa LPDP tahun 2017. Halo Ibu. Oke, jadi sebelum kita masuk mengenai kenapa sih seorang siswa tuh harus belajar bahasa Inggris. Nah, pertama-tama saya ingin tahu dulu nih, kenapa sih Bapak dan Ibu tuh bisa suka sama pelajaran bahasa Inggris nih? Awalnya kenapa bisa gitu nih Bu, Pak? Ya kalau saya dulu suka banget nonton film. Ya. Oke. Kayaknya ada subtitlenya kurang asik gitu. Ya, no subtitle saya. Dulu saya suka kayak apa nih? Film-film yang detektif gitu loh. Ya, gitu. Ya, seperti apa tuh dari Agatha Christie itu namanya Hercules Poirot, nah kayak gitu. Sama bukan aja itu ya, novelnya itu kalau baca bahasa Inggris itu kayaknya beda dengan terjemahan itu, lebih masuk gitu. Jadi wah itu awalnya suka. Oke, kalau dari Ibu sendiri gimana nih Bu? Kalau dari aku sebenarnya tuh kebetulan ya, jadi waktu kecil itu kayak sering diajarin kan kayak warna-warni, jadi kayak ngerasa bisa gitu kan. Di saat orang lain nggak bisa, kita kayak bisa gitu, kayak keren ya. Nah gitu, jadi lama-lama tuh kayaknya suka sama bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi awalnya suka karena keren gitu Bu ya, ngelihatnya. Yang keren gitu kan, kalau ke kelas kayaknya yang lain belum bisa gitu, kita udah bisa gitu, padahal cuma diajarin warna-warni. Tapi yang paling enak ini ya Bu, kalau kita nonton sepak bola live gitu loh, live yang sepak bola Eropa itu asik banget, kita tahu komentarnya pakai bahasa Inggris nih. Paham kita paham ya. Oke, keren banget nih alasannya kenapa suka bahasa Inggris. Nah, terus pas awal dulu Bu memutuskan untuk ngambil bahasa Inggris ini, pernah nggak sih kepikiran kalau bahasa Inggris ini bisa dibuat nyari pekerjaan gitu Bu? Ya, nah itu dulu saya dulu kan pernah kerja ya, maksudnya apa? Karena engineer gitu, pernah kerja di tambang dulu. Dalam tim itu pernah ada salah satu tuh yang secara pengetahuan dia pinter banget. Tapi klien kita dulu sama orang Australia dan dia nggak mampu menjelaskan ke si klien itu gitu. Jadi semua idenya punya dia, tapi karena saya yang bisa bahasa Inggris, saya yang dikira yang paling hebat. Gitu. Padahal yang sebenarnya yang jagonya si Mbak yang satunya itu gitu kan. Jadi benar-benar itu bisa buat terpakai banget ya kalau di dunia kerja kayak gitu. Terus kalau di zaman sekarang juga kan pilihan semakin beragam. Kalau punya skill bahasa Inggris itu salah satu yang bikin tertarik juga di dunia kerja itu mulai tahu gitu. Kalau cuman bisa bahasa Indonesia gajinya per bulan. Kalau bisa bahasa Inggris gajinya itu per jam. Itu dibayarnya per jam. Jadi wah harus diseriusin ini ya. Mantap. Kalau Pak Yopi sendiri gimana nih Pak? Aduh ini buka umur nih. Saya sudah ngajarin sejak tahun 2000 waktu itu. Jadi ada semacam tes gitu ya di kampus saya dulu. Kok saya masuk nih. Terus sekali ngajar itu waktu itu tahun 2000 ya. Sekali ngajar 35.000. Tapi waktu itu kan dolar nggak sekuat sekarang ya. Jadi satu bulan saya dapat 350 tuh enak banget nih. Iya. Ya udah deh, saya jadi guru gitu aja. Guru bahasa Inggris ya? Guru bahasa Inggris, iya. Ya. Prospeknya ya menarik ya. Menarik, iya. Bener loh Bu. Ini saat saya ngajar di kampus itu, gitu ya, di kampus itu tawaran untuk les privat itu banyak dan saya bisa patok harga tuh. Iya. Ya karena ini dosen muda gitu kan. Iya. Nah kalau yang mahasiswa kan waktu itu nariknya mungkin sejamnya 20 ya. Saya bisa 50 waktu itu. Ya kayak gitu, makanya saya bisa beli motor cash itu di usia 23 gitu. Luar biasa ya, orang kredit seumur hidup gitu ya.
Iya, iya. Selain itu ini ya kayaknya, iya setuju nggak Bu? Zaman sekarang kayaknya bisa bahasa Inggris tetap keren ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya keren gitu. Padahal kadang-kadang ada orang bahasa Inggris nggak kurang bagus ya di TV. Dia merasa keren aja. Iya. Kayaknya yang Iya. Kesannya tuh kayak pinter banget gitu ya. Padahal mungkin hanya kemampuan skill komunikasinya saja gitu ya. Kalau pengetahuan umum lainnya atau pengetahuan kebidangan lainnya bisa jadi bersaing gitu ya. Tapi bisa secara covernya itu kayak yang apa ya? Eksekutif lah ya, kelas eksekutif. Bisa kayak ini ya, apa? Kayak nambah credit point gitu ya. Iya. Kalau bisa English ya. Kayak bayangin seperti Bu Rizka kan, engineer bisa bahasa Inggris. Nah itu dia luas nih, jadi bukan hanya perusahaan nasional saja yang akan pakai gitu kan, tapi perusahaan internasional gitu. Iya. Iya nggak sih Bu? Iya. Jadi itu penting banget ya, apalagi dunia sekarang gitu kan. Kan dari penjelasan Bapak Ibu tadi kalau prospek kerja dari ngajar bahasa Inggris ini sangat menjamin ya ke depannya. Nah ini Bu, gimana sih Bu caranya supaya kita tuh lebih mudah dalam mempelajari bahasa Inggris khususnya bagi siswa dan juga mahasiswa nih? Mungkin ke titik nol. Oke. Nah kalau itu apa namanya cocok-cocokan ya sebenarnya metodenya setiap anak itu kan cocok-cocokan. Tapi yang paling penting paling pertama itu dia harus bersuzon dulu, gitu ya. Harus bukan suzon, husnuzon ya. Salah. It's okay, karena Arabic ya. Harus husnuzon dulu bahwa bahasa Inggris itu apa namanya mudah dipelajari sebenarnya seperti itu. Dan kalau orang lain bisa, dia juga bisa, gitu ya. Nah itu kalau soal metodenya itu kan cocok-cocokan ya. Ada yang orang dia sukanya lewat listening, gitu. Ada yang orangnya masuknya itu kalau dia baca atau yang dia menulis, atau yang hanya bisa kalau dia pagi-pagi aja. Kalau diajarin siang atau malam udah nggak masuk gitu. Gitu. Jadi setiap orang harus menemukan feel-nya dia cocoknya sama yang mana, yang dia suka gitu kan. Nah kalau diseriusin lewat yang itu, insya Allah bisa. Gitu. Karena kalau saya sendiri percaya sih semua orang itu mulainya dari nol ya. Kayak saya juga dulu kan bukan ujuk-ujuk lahir langsung bisa. Pak Yopi juga gitu kan. Iya. Bukan ujuk-ujuk lahir langsung bisa ya. Juga, gitu. Iya. Gitu. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, kalau Pak Yopi sendiri gimana? Saya belajar bahasa Inggris cukup terlambat Bu. Oh. Iya, baru kuliah tuh baru belajar karena dulu kan atlet saya. Oh, atlet ya. Jadi baru belajar bahasa Inggris saat kuliah. Jadi waktu itu kok anak-anak pada pinter gitu ya. Saya cari cara nih. Ya, salah satunya yang dosen terangkan itu saya catat. Gitu. Terus di rumah saya kalau di kelas itu saya cari jelek-jelek. Yang jelek di rumah saya perbaiki sambil belajar. Gitu aja feel-nya. Sama satunya ini untuk speaking nih, saya suka ini nyanyi berbahasa Inggris nih. Suka nyanyi berbahasa Inggris ya? Itu metode saya dulu. Gitu. Okay. Kebetulan kan saya ini ya. Lagu pop atau R&B nih? Westlife. Westlife. Itu Westlife. Gitu. Generasi Westlife ya? Iya Westlife ya. Kan dulu enak Bu ya, masih zaman kaset kan ada. Oh iya. Ya kita tinggal ngikuti saja. Nah, akhirnya speakingnya. Ada liriknya ya? Iya ada liriknya, speakingnya terlatih, terus listeningnya juga terlatih. Juga terasa gitu. ya. Ingin coba speaking gitu tinggal cari cewek aja. How do you want me to love me? Gitu. Nah kayak gitu deh. Ya banyak cara sebenarnya, tinggal kita nyari. Betul seperti kata Bu Rizka tadi sih, tinggal nyari saja. Kalau saya dulu juga bahkan mulainya dari belajarnya itu prakteknya bikin status. Wah. Gitu. Jadi orang lain kalau bikin status cepet-cepet gitu, kalau saya status bisa berjam-jam gitu. Harus dipikirin dulu kan, grammarnya benernya nanti diprotes orang nggak ya? Wow. Nah dari status yang nggak resmi itu baru mulai diseriusin ke yang resmi, Inggris yang resmi, yang formal. Formal. Ya untuk membedakan formal mungkin kita bisa based on test ya Bu. Iya. Jadi kita bisa bahasa Inggrisnya TOEFL ya, dari TOEFL itu formal banget ya. Terus kalau ingin yang informal untuk communication mungkin bisa tweak base gitu. Nah seperti itu. Oke, tadi kan sempat disinggung mengenai siswa atau mahasiswa yang mindsetnya itu kalau bahasa Inggris sulit nih. Soalnya saya awalnya dulu Bapak Ibu pernah mikir kayak ini sulit banget bahasa Inggris. Sebelum saya akhirnya terjun di dunia bahasa Inggris tuh kayak mikir kalau bahasa Inggris sulit. Nah gimana sih caranya supaya menghilangkan mindset tersebut? Ya. Kalau saya paling pertama banget itu
Do not feel intimidated first gitu ya. Jadi jangan ngelihat skillnya orang itu kan dia udah kok hebat banget gitu ya. Aku udah belajar kok nggak bisa gitu kan. Kayaknya aku nggak bisa. Yang sudah terlanjur ngejudge bahwa bahasa Inggris itu susah yang kayak gitu kan. Jadi apa namanya? Yang dinilai adalah yang kita harus hargai itu progresnya kita sendiri gitu kan. Jadi setiap hari sekalipun hanya satu vocab misalnya, atau skill speakingnya naik, atau skill listeningnya naik, oh aku udah mulai ngerti nih lagu ini ngomongnya apa tadi kan. Nah itu harus diapresiasi kayak gitu. Jadi penghargaan kecil terhadap diri sendiri gitu kan. Jadi lama-lama kan nanti suka gitu ya. Jadi kalau ngelihat orang yang oh kayaknya dia keren banget, nilainya dia bagus, kita kan harus realistis gitu bahwa nilainya bagus itu berarti jam terbangnya dia lebih tinggi daripada yang saya gitu kan. Gitu. Wah keren. Mantap Bu. Gitu. Kalau Pak Yopi gimana Pak? Saya ini sih nggak takut salah gitu aja ya. Iya, nggak takut salah. Mungkin di kelas dulu saya bukan yang paling bagus sih, gitu. Tapi saya yang paling mau ngomong gitu aja. Gitu. Iya, yang paling mau praktis paling ya. Mau praktis. Nah seperti itu. Jadi pede aja. Gitu. Salah pahami aja bahwa ini proses belajar. Salah itu biasa gitu. Seperti itu sih. Cuman penyakitnya orang Indonesia kan kadang ini ya kurang motivatif. Kalau salah tuh kayak takut kayak di seluruh mata memandang ke arahnya. Itu mindset yang harus hilang sih. Iya gitu. Padahal harusnya dijadikan sebagai ajang belajar gitu loh. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk praktis kan? Nggak mungkin kita praktis bahasa Inggris misalnya di pasar. Jadi kalau ada kelas atau ada teman, ada ruang diskusi yang khusus untuk bahasa Inggris ya harusnya dimanfaatkan dan ambil jatah salah di situ. Oh iya, wah mantap ya kan? Iya, it's okay karena mindsetnya juga ini lo foreign language ya, gitu ya. Kita nggak mungkin sekali belajar langsung caci sus nggak? Iya gitu. Selalu ada prosesnya, seperti itu. Jadi sebenarnya manfaatnya itu banyak banget yang udah disebutkan sama Bapak sebelumnya tadi. Nah selain manfaat-manfaat tersebut ada lagi nggak Pak selain manfaat yang udah disebutin tadi? Penguasaan bahasa Inggris. Ya misalnya gini, di perkuliahan ini ya, itu kita bisa melihat referensi berbahasa Inggris itu sangat luas. Gitu. Ada kadang-kadang di bahasa Indonesia nggak ada, ternyata ada di bahasa Inggris. Contohnya di jurnal Scopus misalnya, itu kan high level quality-nya kan. Nah itu kita bisa, kalau kita bisa bahasa Inggris, kita baca sekali dua kali itu kita bisa ada sudut pandang baru gitu. Insight baru. Nah, terutama buat yang nantinya mau jadi dosen ini ya, iya nggak sih? Atau peneliti? Bisa, ya seperti itu sih. Atau misalnya gini, ada beberapa berita tuh yang nyadur dari bahasa Inggris kan, nah kita bisa bandingkan dengan aslinya mana nih, gitu. Nah seperti itu. Ya, Bu Rizka baca Quora nggak sih? Baca sekarang ya? Online kan? Online iya, Quora. Nah itu bisa ini Quora Inggris tuh keren banget. Iya, gitu ya. Gitu. Itu salah satu cara. Kalau kita punya bahasa Inggris kita nggak perlu ini sih, langsung dapat dari sumbernya. Iya, gitu ya. Karena saya juga sering merhatiin itu Pak. Beberapa media lokal itu kayaknya bikin berita, misalnya berita tentang luar. Kadang saya pikir kan, wah keren banget ini dia dapat informasi dari mana gitu kan. Walaupun dalam bahasa Indonesia ya, ternyata begitu ditelusuri, oh sumbernya dari sini. Sometimes itu nggak yang sekomplit itu, atau ada juga yang di apa gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi itu untuk skill readingnya bisa kayak gitu. Apa namanya? Manfaatnya itu banyak banget ya. Manfaatnya banyak banget dan baru ngerasain benar-benar menseriusi bahasa Inggris itu pas kuliahan juga. Jadi dulu tuh Inggrisnya pasif gitu kan, ngerti tapi nggak bisa, terus kadang soal grammar ada yang ternyata masih salah gitu ya. Ternyata pas baru tahunya pas di kursusan gitu ya. Dulu pikirnya yang penting I understand you understand gitu kan. Ternyata kalau mau buat yang mau dapat manfaat yang lebih serius lagi, effort kita harus lebih serius lagi. By the way, saya nggak pernah kursus bahasa Inggris. Nggak pernah kursus ya? Luar biasa berarti ya kalau otodidak ya. Iya, belajarnya di kuliahan itu aja. Gitu. Terus waktu S2 itu bukan bahasa Inggrisnya sebenarnya, bagaimana mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris itu aja. Oh gitu ya, jadi berarti jam terbangnya akan sangat tinggi itu ya. Karena apa namanya, maksudnya effort yang dikeluarkan untuk mempelajari. Oh iya, waktu itu awal-awal itu ya, awal-awal gitu. Iya. Gitu. Apalagi kan saya suka ini ya, di depan bicara depan orang banyak gitu. Jadi dulu lomba speech
saya ikut gitu. Iya. Pernah menang nggak itu Pak? Kayaknya juara 2. Speech terus apa lagi ya? Debate juga pernah, satu tim sama siapa itu. Kayak gitu deh. Iya. Itu deh pede aja gitu sih. Gitu. Oke, jadi tadi udah disebutin ya teman-teman manfaat privilege yang didapat kalau kita bisa bahasa Inggris ya. Iya, atau mau gampang nih misalnya kita kalau mau vacation gitu ya ke luar negeri, kita nggak perlu guide ya. Ya kita bisa paham ini sign ya, terus apa lagi ya Bu? Rules ya. Iya, kayak gitu kan? Iya, soalnya ini loh ponakan saya Bu, ini pernah dapat beasiswa ke Belanda atau apa gitu ya. Ya dia beli makan di bandara ya, terus ini pork gitu. Pork. Maksudnya dia apa ya pork ya, tapi dia tetap makan nih. Karena nggak paham. Karena nggak paham. Tapi Muslim ponakannya ya. Muslim ya. Nggak paham ya. Nggak paham ini. Dia baru paham waktu ini pulang itu. Pork itu apa ya Mas? Itu daging babi ini kan. Iya. Enak. Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Udah makan dan dirasa enak jadi. Iya. Baru ditanya di rumah ya Pak. Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman Ibu, kan tadi udah dijelasin mengenai manfaat kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman di rumah nih, kalau seputar tadi udah dijelasin sama Pak Yofi dan juga Bu Rizka nih, ada nggak nih yang mau ditanyain seputar bahasa Inggris? Mumpung di sini udah ada narasumber yang udah sangat expert, udah sangat berpengalaman di dalam bahasa Inggris nih. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Gimana teman-teman? Apakah karena di sini mumpung ada yang udah ahli, yang udah berpengalaman di bidangnya ini, jadi dimanfaatkan kesempatan yang ada saat ini. Ya, mungkin sambil nunggu saya pengen bertanya ke Bu Rizka. Oh iya. Bisa diceritakan Bu proses dapat LPDP itu? Effortnya dulu kayak apa nih? Effortnya itu saya pisahin dua, karena kalau mau dapat beasiswa itu khususnya buat anak-anak Indonesia sekarang, kita harus pisahin, selesaikan dulu bahasa Inggrisnya, terus kita cari beasiswanya. Jadi karena itu dua hal yang dua sisi yang berbeda dalam satu koin. Gitu ya, sama-sama. Jadi karena bahasa Inggris ini kan apalagi kalau buat akademik harus agak serius sedikit, harus agak serius sedikit. Jadi kalau dulu saya sambil karena saya kerja kan, waktu masih kuliah itu biasanya dinding kamar itu penuh dengan vocab kayak gitu. Terus mulai nonton yang western movies gitu. Cuman buat ngelatih aja dulu, belum terlalu nyantol. Terus pas sudah kerja, karena nilai tes TOEFL-nya nggak naik-naik, jadi nggak pakai kursus kan, langsung aja tembak, karena udah kerja punya uang kan, bisa mau tes kapan aja bisa gitu kan. Tapi pas dites, nilainya kok nggak naik gitu ya. Akhirnya nekat, resign, terus pergi kursus. Gitu. Di tempat kursus itu sebenarnya nggak mulai dari nol banget ya, karena tadi Inggrisnya saya dulunya pasif gitu. Tapi di tempat kursus ada perbaikan-perbaikan gitu. Oh ternyata gini aturan-aturannya. Terus belajar juga tentang khusus akademik gitu. Karena memang waktu itu goalnya mau beasiswa kan. Ya udah berapa bulan aja sih? 3 bulan mungkin kursusnya. Sisanya IELTS-nya langsung tinggi ya waktu itu? Itu belum langsung ambil tes IELTS. Tes IELTS itu nanti setelah udah dapat beasiswa di tangan baru saya tes IELTS. Karena hitungannya pakai dolar ya? Iya pakai dolar kan, $200 ya. $200 itu 3 jutaan lah sekali tesnya, beda sama TOEFL kan. Nah gitu, jadinya ada sih effort yang dilakukan. Tapi yang bikin semangat itu adalah ngelihat setiap kali saya capek gitu ya, belajarnya karena kan sambil kerja, siang kerja, malam belajar gitu. Jadi malam harus 1 bab selesai buku, besok malam lagi 1 bab, dicicil. Jadi cara belajarnya nyicil, jadi nggak stres gitu.
Mau apa tadi? Wow, mantap ya. Seperti itu. Kalau Jadi effortnya kurang lebih iya. seperti itu. Oke. Usia ideal untuk dapat beasiswa itu? Bagusnya itu 23 ya. Jadi kalau sarjana bagusnya 2 tahun dia cari pengalaman dulu, langsung aja sekolah lagi. Kalau saya dulu kelamaan kerjanya, jadi kerjanya hampir 5 tahun lah, 5-7 tahun baru beasiswa. Tapi jadinya unggulnya di pengalaman kerja, gitu kan, experience. Tapi idealnya menurut saya seperti itu. Cuman mempersiapkannya kayaknya harusnya lebih dini ya. Jadi kalau saya dulu hitungannya telat juga itu. Usia kan? 23 gitu. Baru mulai belajar itu telat. Karena dulu kan mungkin nggak tahu informasi ya Pak. Jadi kalau tahu informasi harusnya bisa lebih dini. Mungkin masih kuliah itu sudah lebih serius, sudah kursus mungkin atau ya seperti itu ya. Jadi kan punya banyak waktu, nyicilnya jauh lebih dini. Kalau saya dulu kan jadi 40 SKS juga karena nyicilnya air udah di leher kan. Dulu di mana? Northern University of Northeastern University itu di bagian Northeast ya, Northeast. Kalau yang New York, Northeast, Washington DC, nah itu bagian di situ semua, Northeast gitu. Kalau di Amerika ya, kalau di peta itu dia sebelah sana. Terus kalau yang California paling yang sebelah sini. Tengah itu dia kurang famous. Begitu. Mudah-mudahan nanti ada nih ya anak-anak mahasiswa UKK yang menyusul ya gitu. Harus optimis ya. Saya dulu waktu bermimpi ke sana itu kata teman-teman kuliah juga, apaan sih? Ada yang toxic gitu. Tapi begitu ini bisa juga gitu. Banyak semua jurusan ya. Pendidikan ada, kesehatan ada. Asisten school semuanya bisa gitu. Apalagi sekarang banyak beasiswa ya beasiswanya banyak kan? Iya. Gitu. Apalagi Indonesia juga Ini buka kan? Ini sudah buka ya? Oh ini lagi musimnya ini Pak. Ya. Musimnya pokoknya awal tahun sampai pertengahan tahun itu mungkin nanti teman-teman bisa juga ya nempel-nempel gitu kan. Kenalan-kenalan, beasiswa ini ada beasiswa ini. Mulai dilihat-lihat ya. Seperti itu. Biar semakin semangat lagi. Iya. Oh mantap nih. Keren Bang, jadi preparationnya harus dari awal banget ya gitu. Ya lebih dini lebih bagus biar nggak 40 SKS kayak saya gitu kan. Sistem kebut semalam gitu, akhirnya udah di leher baru mau buru-buru. Makin stres aja gitu. Kalau dicicil pelan-pelan kan. Tapi it's worth it kan itu. Akhirnya dapet itu ya. Paid off lah ya. Ya, pay off ya. Mungkin cara kita supaya meneguhkan niat nih Bu, kan kadang kita mau lanjut ke luar negeri tapi akhirnya ragu gitu sama kemampuan kita sendiri. Nah gimana sih Bu caranya supaya bisa meneguhkan niat kita? Kalau saya dulu itu karena saya kampus swasta ya. Nah biasanya kalau saya hadir saya dulu sering menghadiri seminar-seminar beasiswa. Kadang di kampus saya nggak ngadain, saya kadang iri kok ini yang kampus depan kita nyelenggarain gitu kan. Nah datang gitu kan. Nah dulu rata-rata biasa yang keterima itu adalah yang dari kampus-kampus top lah, DM, sebut saja Mawar. Kampus-kampus ternama di Indonesia gitu kan. Terus saya pernah nanya, terus yang kalau mahasiswa swasta seperti saya gimana gitu kan? Apa punya kesempatan yang sama? Tidak ada. Nah dulu itu sering browsing gitu. Jadi saya sering browsing. Oh ternyata ada juga mahasiswa dari kampus lain yang kampus swasta lain yang keterima gitu. Bahkan kalau saya cek di BAN PT itu, di Badan Akreditasi Nasional itu, kadang akreditasinya masih bagusan kampusku atau jurusanku, tapi dia bisa lolos, dia bisa lolos. Artinya saya juga punya kesempatan yang sama begitu kan? Karena kalau penguasaan bidangnya saya ya saya kan kuliah itu ya, gitu, saya paham gitu. Tinggal sekarang bahasa Inggrisnya aja nih sebagai toolsnya. Mantap banget. Iya. Gimana Pak? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah ini? Oh, ada. Sepertinya nggak ada. Oh, iya. Mungkin masih bingung gitu ya. Aduh, ini bahasa Inggris buat apa ya? Kayaknya udah aja, aku pasrah aja. Mungkin saya mau buat memanaskan semangat belajar bahasa Inggris lagi. Jadi manfaat-manfaat lainnya itu juga bisa misalnya untuk bisnis, siapa yang buka bisnis misalnya kan.
pernah lihat nggak Omi ya? Apa sih? Yang salah satu startup Indonesia yang buat orang tempat ngedate itu kan ada orang dia joinnya satunya dari Indonesia, satunya dari Thailand, satunya dari mana, ya kan? Bagaimana cara mereka itu bicara coba? Mereka kan harus saling diskusi supaya bisa menghasilkan produk gitu kan. Kemudian kalau cita-citanya pengen jadi unicorn seperti Gojek atau Grab, kan dia harus benar-benar bagus banget itu timnya, koordinasinya harus bagus. Nah itu ngomongnya pakai bahasa apa? Kan Thailand masih beda. Nah pakai bahasa Inggris, jadi bisa dimanfaatkan untuk bergaul yang positif. Itu satu. Terus bisa juga untuk kerja, kan kerja-kerja sekarang mungkin kalau buat anak-anak muda yang paling deket itu yang lagi ngetren sekarang namanya WHV, Work Holiday Visa itu, Working Holiday Visa ke Australia. Jadi semuanya bisa daftar itu, karena itu persyaratan bahasa Inggrisnya rendah banget, tapi tetap harus. Soalnya holiday ya? Iya, jadi dia nanti teman-teman dapat bisa holiday sekalian sama kerja di Australia, enak duitnya, gitu kan? Iya, terus pengalamannya, gitu ya. Jadi kalau keluar negeri itu kan kalau nggak anaknya sultan susah banget ya Pak, iya nggak sih? Iya harus ada yang ikut program-program seperti itu ya. Nah itu, jadi itu bisa dipakai, terus bisa buat daftar beasiswa, untuk bisnis juga bisa kan, untuk bagi orang yang nggak suka kerja kantoran, misalnya dia mindsetnya orang bisnis gitu, pokoknya, nah itu bisa, karena sumber-sumber finansial itu banyak kan, uang itu sekarang sebenarnya tersebar banyak banget di luar negeri gitu. Cuman gimana cara dapetin duit itu buat ngegerakin, buat mendanai ide saya, kan? Jadi harus harus punya skillnya gitu. Mau komunikasi sama si investornya gimana kalau nggak punya skill bahasa Inggris, gitu. Jadi ini nilai plus banget ya Bu ya. Iya. Kalau punya skill bahasa Inggris tuh selain keren juga punya nilai plus di nanti pas nyari kerja, apalagi di lingkungan kita yang tinggal di Indonesia ya Bu. Iya, gitu. Iya, buka peluang lebih besar lah ya. Iya. Khusus buat mahasiswa dari UKK ini kan, ini letaknya udah di Kampung Inggris. Kampung Inggris, gitu kan? Wah ini sudah sangat, ini harusnya udah di sarang macan ini. Gitu. Ya nanti kita ini gabung dengan titik nol untuk program itu. Oh iya. Iya, supaya jadi macan. Harusnya bisa dimanfaatkan karena saya dulu waktu kerja itu juga. Jadi kan Pak, kalau sudah kerja itu kadang fokusnya kita tuh hanya buat kerjaan. Jadi, aduh udah tugas banyak, tapi ini gimana ini tempelan-tempelan aku yang bahas beasiswa ini kan, yang di kamar ini bagaimana mempertanggungjawabkannya dan memperjuangkannya. Jadi itu salah satu caranya juga saya selalu menjalin komunikasi dengan teman-teman yang berproses di bahasa Inggris dan perbeasiswaan. Jadi kayak panas terus gitu, nggak lupa gitu kan, oh ya ini udah kerja, udah lupa aja itu, enggak gitu. Jadi masih tetap gitu. Wow, iya. Saya pengen termotivasi tapi usia. Mungkin PhD Pak? Kayaknya sudah enggak. Nah itu ya mungkin berarti ini juga ya Pak, mungkin bagusnya memang dari muda ya, karena semangatnya muda. Itu ya. Iya. Saya pernah dulu rapat di Kementerian Lingkungan Hidup, itu salah satu tenaga ahlinya itu 28 tahun dia sudah doktor, wah muda banget. Gitu, waduh masih muda banget udah doktor ini orang. Iya, dia nggak pernah gitu tidur. Ya. Iya ya. Waduh, jadi udah selesai, udah nggak ada utang lagi. Dan iya mungkin ini faktor mempengaruhi ya Pak ya. Iya Bu. Sama ini sih Bu, ini di luar ini tadi ya. Saya kok ini sekarang kayaknya mau bahasa Inggris 10 menit sudah capek ya. Oh sudah capek ya. Dulu itu sejam ayo aja nih. Itu gimana ya Bu? Cari apa kursus lagi atau gimana? Capeknya itu ini lawannya kurang menggigit atau gimana tuh? Waktu speak with you itu. Oh gitu ya. Sama nyerah ini kayaknya. Oh mungkin gimana apa ya? Oh mungkin karena itu mesinnya kurang dipanasin aja berarti Pak ya. Iya nggak sih Pak? Ya I think so. Ya. Mungkin gitu ya. Mungkin butuh sparring ya. Butuh sparring, iya. Mungkin siswanya bisa di-train biar bisa jadi lawan yang menggigit gitu Pak. Ada siswa saya, ini Towil nih nggak, saya ngomong bahasa Inggris nggak ngerti. Jadi saya kurang panas terus. Ya
gitu. Oke, seru banget nih pembahasan kita pada siang hari ini mengenai why shouldn't learn English. Tadi udah dijelasin sama Pak Yopi dan juga Bu Rizka mengenai manfaatnya mempelajari bahasa Inggris, privilege-nya udah disebutin manfaatnya baik itu di pekerjaan maupun di masa yang akan mendatang. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya pada siang hari ini. Senang banget bisa sharing pengalaman sama Bapak dan juga Ibu ya di sini. You're welcome. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada siang hari ini. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa nanti langsung komen di IG kita mengenai podcast hari ini. Nanti mungkin bisa langsung dijawab Pak Yopi ya di IG kita ya Pak. Oke, siap ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih buat waktunya. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Bye.